Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, one day one hadis. Satu hari satu hadis. Satu hari tambah ilmu, maka hidup kita akan tambah berkah. Apa berkah itu? Al-barakatu ziyadatun fil khair, tambah kebaikan. Artinya orang yang setiap hari mengkaji ilmu agama, maka akan hidupnya akan berubah ke arah yang lebih baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita akan mengkaji hadis yang berikutnya, yaitu an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alim, ulamanya para sahabat Abdullah bin Abbas ini. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi an rabbih, dari perkataan yang diriwayatkan dari Rabbi, dari Allah tabaraka taala, qala innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kebaikan dan kejelekan, semuanya Allah catat. Tsumma bayyana dzalika, maka Allah menjelaskan demikian itu. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang bertekad melakukan kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak mengamalkan, katabahallah, maka Allah menulisnya tabaraka ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah menulisnya satu kebaikan walaupun tidak diamalkan. Wa in hamma biha, dan apabila dia bertekad biha, melakukan kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia amalkan, katabahallah, maka Allah menulisnya azza wa jalla indahu asra hasanat, 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 lipat, ila dha'afin katsira, sampai berlipat-lipat ganda. Allahu akbar. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, apabila dia bertekad melakukan kejelekan kemudian dia tidak mengamalkan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatatnya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan apabila ia bertekad melakukan kejelekan, fa'amilaha, maka dia mengamalkannya, kataballahu sayyatan waidah, maka Allah hanya mencatat satu kejelekan. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita umatnya, yang mana satu kali kita niat kebaikan sudah dicatat, dia amalkan 10. Sementara apabila kejelekan kita niat dan tidak diamalkan, justru Allah tulis satu kebaikan. Dan ketika diamalkan pun hanya dicatat satu kejelekan. Allahu akbar. Makanya ini adalah khususiat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana humul awwaluna wal akhirun. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam humul awwaluna wal akhirun. Mereka itu adalah umat yang keluarnya terakhir, tapi mereka masuk surga pertama. Sebelum umat-umat lain masuk surga, maka masuk surga dulu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka umat-umat terdahulu umurnya panjang, 300 tahun, 400 tahun, bahkan sampai 1000 tahun umurnya. Sementara kita umat Nabi Muhammad ma baina sittin wa sab'in, hanya antara 60 dan 70. Umurnya cukup pendek. Tapi kenapa amal ibadahnya bisa banyak? Kenapa amal ibadahnya berlipat ganda? Kenapa amal ibadahnya bisa melebihi umat terdahulu? Ini dia jawabannya. Karena setiap kebaikan niat saja dicatat, diamalkan, Allah catat 10. Allah catat 100. Allah catat berlipat-lipat ganda. Alhamdulillah, makanya kita harus bahagia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita lakukan kebaikan, kita niat-niat yang bagus, sebagaimana yang sebelumnya sudah saya jelaskan.
kita mengikrarkan hidup kita, tapi tidak apa-apa kita ulangi lagi supaya lebih kuat lagi, lebih mantap lagi. Kita niatkan hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita bareng-bareng berniat, ya Allah, berilah saya panjang umur, sehat walafiat selama 100 tahun. Apabila Engkau memberikan saya umur 100 tahun, sehat walafiat, maka saya akan terus beribadah kepadamu, ya Allah. Yang kedua, ya Allah, berikanlah saya keluasan rezeki. Apabila saya menjadi orang kaya, saya menjadi orang yang luas rezekinya, maka saya akan membahagiakan orang tua, saya akan membahagiakan keluarga, saya akan menjamin fakir miskin, saya akan menyantuni anak yatim, saya akan bikin masjid, saya akan bikin pesantren, saya akan membantu perjuangan ulama. Maka apabila kita niat seperti itu, maka itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah dicatat bangun masjid, sudah dicatat bangun pesantren, walaupun umur kita tidak 100 tahun. Walaupun baru 30 tahun meninggal. Walaupun sampai tua kita tetap jadi orang miskin, tapi kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat-niat yang tadi. Alhamdulillah. Sudah berniat belum? Kalau sudah cepat niat. Kalau mau lebih rinci lagi lebih bagus. Misalnya kita rinci lagi dengan amal-amal ibadah yang sudah kita amalkan. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah istiqomah. Saya bisa sholat berjamaah. Atau yang belum juga nggak apa-apa niat. Ya Allah, berilah saya umur panjang, umur 100 tahun, sehat walafiat, maka saya akan selalu sholat 5 waktu berjamaah. Walaupun nanti pada buktinya kadang-kadang kita sibuk, nggak keburu sholat berjamaah, kita tetap dicatat oleh Allah SWT. Ya Allah, berilah saya panjang umur, sehat walafiat 100 tahun, maka saya akan baca sholawat sehari 10.000 selama 100 tahun. Bayangkan itu, berapa juta sholawat yang udah Allah catat dengan niat tersebut. Alhamdulillah. Atau kita sudah terbiasa baca Al-Quran 1 juz atau 3 juz, kita ikrarkan, ya Allah, saya setiap hari baca Quran 1 juz, alhamdulillah, atau 3 juz. Berilah saya umur panjang, umur 100 tahun. Selama itu pula saya akan baca Al-Quran sehari 1 juz atau sehari 3 juz. Berarti selama 100 tahun berapa Al-Quran yang kita baca. Atau misalnya kita sudah bangun masjid, ya Allah, alhamdulillah saya sudah bangun masjid. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah membantu perjuangan ulama. Ya Allah, berilah panjang umur 100 tahun. Selama itu pula, apabila Engkau memberikan saya banyak rezeki, saya ingin bangun masjid lagi, saya ingin bangun pesantren lagi, saya ingin terus membantu perjuangan ulama. Kalau kita niat itu lagi, maka Allah catat. Walaupun umur kita tidak 100 tahun, walaupun kita sampai tua tidak mempunyai keluasan rezeki, misalnya. Atau yang kita suka mengajar agama, para asatid, diniatkan, diikrarkan, ya Allah, berilah saya umur 100 tahun, selama itu pula saya akan mengaji Al-Quran, saya akan mengajarkan Al-Quran. Atau orang yang sudah istiqomah berbagi kepada fakir miskin, misalnya per bulan berapa juta misalnya, diikrarkan lagi, ya Allah, berilah saya panjang umur sampai 100 tahun, maka saya akan terus istiqomah berbagi kepada fakir miskin dan menyantuni anak yatim. Berilah saya keluasan rezeki lagi, ya Rabb, sehingga saya bisa menyantuni fakir miskin satu desa, fakir miskin satu kecamatan, bahkan mungkin saya sanggup bisa menyantuni fakir miskin satu kabupaten. Walaupun umur kita tidak 100 tahun, walaupun kita sampai tua tetap jadi orang miskin, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini membuat hidup kita tambah berkah. Perbanyak niat sehingga kita di mata Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang paling banyak melakukan ibadah, dan kita pun menjadi orang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.